Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqina fid din wa alimna ta'wil amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, untuk lebih berkahnya kaji kita sore ini, mari kita awali dengan bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan sesi kajian kita di suratul Fatihah yang kemarin sudah sampai pada ayat tentang yang ketiga dan sedang melanjutkan yang keempat, yaitu redaksi ayat Maliki Yaumiddin. Ya. Ada dua cara membaca dari ayat ini. Cara pertama adalah dengan memanjangkan huruf Maliki Yaumiddin. Gitu. Yang kedua dengan memendekkannya, Maliki Yaumiddin. Dua-duanya benar. Ya, dua-duanya benar. Hanya sedikit perbedaannya. Kalau Malik itu artinya yang memiliki, tapi kalau Malik artinya raja. Nah, Allah bukan sekedar memiliki, tapi juga penguasa semuanya. Ya. Karena kalau di dunia ini ada raja, tapi tidak memiliki kekuasaan, hanya simbolis saja. Tapi sebaliknya ada yang memiliki kekuasaan, tapi bukan raja. Nah, kalau Allah adalah kedua-duanya. Nah, sebelum kita lihat bagaimana apa yang dimaksud dengan makna Allah yang menguasai pada hari pembalasan dan bagaimana perjalanan manusia pada hari pembalasan, maka kita ingin melihat sekelumit penjelasan Al-Quran tentang kepastian hari kiamat. Bagaimana cara Al-Quran menjelaskan bahwa kiamat, kebangkitan itu pasti ada. Karena memang diakui juga sejak turunnya ayat Al-Quran, bahkan jauh sebelumnya, tidak sedikit orang yang tidak percaya akan adanya hari kiamat. Maka pilar rukun iman yang utama itu dua. Beriman kepada Allah dan hari akhir. Sekarang mari kita sedikit gambaran. Di surah nomor 45, ayat yang ke-23-24. Ini ada sekelumit atau sekelompok orang digambarkan oleh ayat ini, mereka tidak percaya adanya hari kebangkitan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu 'ala ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi sarifu syawah. Silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan pengetahuannya. Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Ya. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Satu lagi. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu, mereka hanyalah menduga-duga saja. Ada dua hal dari dua ayat ini. Yang pertama kita garis bawahi, kalau ada orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak mau mengakui adanya Tuhan, menurut ayat ini, hakikatnya orang itu sedang menuhankan hawa nafsunya. Ini menarik ini. Ya, jadi saya ulangi, kalau ada orang yang tidak percaya adanya Tuhan, apakah dia ateis atau atribut lainnya, maka hakikatnya orang tersebut punya Tuhan juga. Tapi Tuhannya itu adalah hawa nafsunya sendiri. Konsep Tuhan yang dimaksud di sini kan sesuatu yang dinilai penting, sesuatu yang dinilai berharga dalam hidupnya. Maka yang tidak mau mengakui adanya Tuhan, dikatakan dia menuhankan hawa nafsunya. Itu satu. Kemudian yang kedua, atas orang yang tidak percaya adanya hari kebangkitan, hari kiamat, dikatakan oleh ayat ini sebagai apa? Mereka hanya menduga-duga saja. Tidak memiliki basis argumentasi yang kuat. Jadi anggapannya bahwa hari akhirat itu tidak ada, itu hanyalah dugaan semata. Tidak didasarkan pada hasil pemikiran yang matang, bukti-bukti yang jelas, tidak. Maka kalau ini hanya sebatas dugaan, logika orang yang berpikirnya lurus,
masih beruntung orang yang percaya. Toh sama-sama belum tahu, sama-sama belum mengalami. Kalau kita percaya ada hari kebangkitan, sedangkan ada orang tidak percaya, katakanlah si A dan si B. Si A percaya, si B tidak percaya. Dan ternyata memang tidak ada hari kebangkitan, maka yang percaya pun tidak rugi. Oh ya sudah, ternyata nggak ada, nggak masalah. Oke. Tapi kalau ternyata ada, maka yang tidak percaya akan mengalami kerugian. Nah, orang yang berpikir lurus pasti akan mengikuti cara berpikir yang lebih lebih menguntungkan bagi dirinya. Baik. Sekarang mari kita lihat cara Al-Quran untuk kemudian meyakinkan bahwa kiamat itu, kebangkitan itu pasti hadir, pasti tiba. Di surah nomor 17, surah Al-Isra, ayat yang ke-49, ya, sampai 51, juga 3 ayat lagi kembali ini, digambarkan bagaimana orang itu tidak percaya akan hadir kebangkitan dengan menyatakan, mereka berkata, "Aidza kunna 'idhaman wa rufatan a inna lamab'utsuna khalqan jadida?" Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Katakanlah Muhammad, jadilah kamu batu atau besi, atau menjadi makhluk yang besar yang tidak mungkin hidup kembali menurut pikiranmu. Maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pertama kali. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu dan berkata, kapan kiamat itu akan terjadi? Katakanlah, barangkali waktunya sudah dekat. Jadi ketika orang-orang musyrik Mekah tidak percaya sama sekali akan hadirnya hari kebangkitan dengan argumentasi bahwa tidak mungkin tulang belulang kita mati nanti kan sudah jadi tanah tulang belulang, masa bisa dibangkitkan? Itu logikanya begitu. Maka kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi agar mengatakan kepada mereka, oke, menurut kamu kan mustahil kalau sudah jadi tulang dari tanah dibangkitkan. Sekarang mari kita berpikir, Allah ajak berpikir itu. Kalau bisa kamu setelah mati itu jadi batu, itu lebih mustahil. Atau jadi besi, atau menjadi apapun menurut perkiraanmu, menurut pemahamanmu, itu tidak mungkin dibangkitkan. Maka pertanyaannya, siapa yang membangkitkan kembali? Perhatikan ayat ini, Allah tidak menjawab yang membangkitkan itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Enggak. Allah tidak mengajari menjawab supaya bilang sama mereka yang tidak percaya, yang membangkitkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tapi suruh dijawabnya apa? Yang membangkitkan itu yang pertama kali menciptakan. Maka logika akal sehat kita mengatakan, kalau menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada itu mudah bagi Allah, apalagi kalau kemudian sekedar membangkitkan kembali sesuatu yang pernah ada. Maka logika mengatakan itu jauh lebih mudah. Maka kalau di surah Yasin itu, di akhir surah Yasin, coba kita lihat ya. Misalnya di surah Yasin itu, surah 36, ayatnya yang ke 78-79, ini hampir sama ini. Karena memang kedua surah ini, Al-Isra maupun surah surah Yasin, kedua-duanya adalah Makkiyah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali. Dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Yang menghidupkannya adalah Allah yang menciptakan pertama kali. Nah, ada kata-kata tetap ada yang menyebut kata-kata yang menciptakan pertama kali. Itulah mengapa nanti
di ayat ini juga, di ayat 82 dikatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Baik. Mari kita teruskan. Bagaimana kemudian Al-Qur'an menjelaskan tentang prosedur perjalanan menuju keabadian yang akan dialami oleh setiap orang. Oleh setiap orang. Kita mulai dari surah, kita tidak akan bicara tentang misalnya bagaimana kiamat itu akan tiba, huru haranya akan seperti apa, itu akan sangat panjang ya. Mungkin akan berkali-kali sesi, nggak akan selesai itu. Tapi kita lihat secara garis besar saja. Kita mulai dari surah yang ke-39, surah Az-Zumar, ayat yang ke-68. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qassasna wa idza nufikha fis suri fas'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya, menunggu keputusan Allah. Bangun di mana? Lanjutkan satu dulu, Mbak. Lanjutkan ayat 69-nya. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitab wa ji'a bin nabi. Dan bumi padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya. Dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan. Lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan. Baik, kita mulai ya. Jadi kiamat dimulai dengan peniupan sangkakala. Matilah seluruh di langit dan di bumi. Perhatikan kata di langit dan di bumi. Berarti di sini termasuk para makhluk-makhluk Tuhan di langit seperti para malaikat. Semuanya dikatakan oleh ayat ini mati. Kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Nah, redaksi ini menyimpan misteri. Berarti ada yang nggak mati. Nah, ulama menjawab, yang nggak mati itu siapa? Wong kiamat kok ada yang nggak mati? Lah yang niup, ya kan? Yang niupnya itu nggak mati. Lah kalau nanti mati nggak ada tiupan lagi, gimana? Nggak bisa bangkit dong gitu. Jadi malaikat Israfil yang tugasnya meniup sangkakala inilah yang kemudian diyakini oleh para ulama yang dimaksud oleh ayat ini sebagai yang dikecualikan. Mereka tidak mati. Nah, ketika tiupan yang kedua kalinya, maka seluruh manusia khususnya manusia ya yang pertama kali diciptakan sampai yang terakhir kalinya hidup, kita tidak tahu persisnya, wallahu a'lam, mereka semuanya akan dibangkitkan. Ya, nah, tempat kebangkitan itulah yang kemudian disebut dalam ayat ini sebagai apa? Mahsyar. Atau yang kita terjemahkan dengan padang mahsyar. Mahsyar artinya tempat kita berkumpul. Tempat manusia seluruhnya dikumpul, dibangkitkan. Nah, mulailah kemudian prosedur. Untuk apa? Nah, dibangkitkan itu untuk apa? Di dalam ayat lanjutannya dijelaskan. Nanti kemudian dihadirkan para saksi. Intinya apa? Untuk menghadap Allah, menerima keputusan di mahkamah pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang lebih detailnya dijelaskan di surah nomor 14, surah Ibrahim ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barrazu lillahil wahidil qahhar. Ya, 14:48. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan demikian pula langit. Dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Iya, jadi menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Baik. Menghadap semuanya, tapi hakikatnya di pengadilannya itu individu-individu. Ya. Dalam prinsip pengadilan di hadapan Allah itu tidak rombongan. Misalnya satu rombongan, satu kelompok diadili, enggak. Tapi individu-individu. Ini yang dimaksud oleh Allah di ayat yang lain. Ya. Maka selalu kita katakan kenapa kita tidak boleh hanya memahami satu dua ayat untuk menyimpulkan satu prinsip dalam agama kita. Karena apa? Ayat Al-Quran itu fassara ba'duhum ba'dan. Antara satu ayat itu saling menafsirkan.
Kita lihat misalnya di surah 19, surah Maryam, ayat yang ke-91. Dalam ayat ini Allah berfirman, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Lanjut. Dan tidak mungkin bagi Allah yang 92. Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Sampai berapa? 91. Langsung 95 saja. Langsung 95 saja. Oke. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat. Nah, ya, setiap orang akan datang sendiri-sendiri pada hari kiamat. Mungkin kalau di dunia kita bisa mengandalkan koneksi hubungan ya, tapi di saat di pengadilan Allah nanti itu setiap orang akan hadir secara individu-individu. Yang ada diikuti saksi masing-masing. Nah, saksi itu diantaranya adalah kata surah Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Saksi itu adalah di antara anggota tubuh kita. Tangan kita, kaki kita akan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Individu itu. Nah, Al-Qur'an juga menggambarkan dan juga hadis-hadis sahih melukiskan betapa sulitnya situasi di mahsyar saat itu. Tetapi berita gembiranya adalah bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau bagi orang-orang yang beriman, khususnya umat Muhammad SAW, itu akan mendapatkan kabar gembira karena menerima apa yang disebut sebagai syafaat. Ya, syafaat dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin sudah sering kita sampaikan bagaimana nanti setelah dibangkitkan itu manusia secara rombongan begitu, bergelombang mendatangi para nabi. Pertama didatangi Nabi Adam alaihissalam, disebutnya Abul Bashar, wahai engkau kan, kami ini adalah cucumu, keturunanmu, engkau adalah noyang kami, tolong bantu kami untuk mendapat syafaat dari Allah. Nabi Adam menolaknya, saya tidak punya syafaat itu, saya tidak mungkin meminta kepada Allah untuk syafaat itu. Manusia datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau pun juga menjawab, lastulaha, saya nggak punya itu. Nabi Musa sama, lastulaha, saya juga tidak punya. Nabi Isa sama. Maka kemudian mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW, maka Nabi kemudian mengatakan, iya, saya punya. Saya akan mohonkan kepada Allah untuk kalian, khususnya untuk Muhammad SAW atas syafaat. Ya, inilah yang kemudian digambarkan Nabi itu kemudian dianugerahi oleh Allah satu telaga, ya, telaga yang disebut Al-Haud Al-Maurud, yaitu telaga yang airnya itu mengalir sumbernya dari surga. Nah, kalau telaga Nabi di surga namanya Al-Kautsar. Jadi Rasulullah itu mempunyai dua telaga. Yang satu berada di mahsyar, yang satu lagi berada di surga ya Allah. Nah, poin kita adalah kesulitan mahsyar insya Allah akan teratasi dengan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah apakah kemudian kelanjutan fase perjalanan manusia bagaimana selanjutnya? Nah itu yang kemudian ayat berikutnya menjelaskan setelah manusia dibangkitkan itu kesemuanya saja, akhirnya manusia akan tadi menerima catatan amal masing-masing. Nah, ini yang dijelaskan misalnya di surah 17, surah Al-Isra ayat yang ke-14. Iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Iya, bacalah kitabmu. Maksudnya kitab di sini kitab catatan amal kita ketika di dunia. Ya. Bukan kitab Al-Qur'an, tapi bacalah kitabmu, maksudnya bacalah catatan amalmu selama kamu di dunia. Cukup kamu sendiri yang menghitung-hitung catatan amalmu itu. Maka ini yang disebut dengan istilah apa? Hisab. Ya, hisab. Nah, apa isi catatan amal itu? Ini dijelaskan di surah 18 ayatnya yang ke-49. Inilah
di antara isi kandungan catatan kitab amal manusia. وَوُضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan diletakkanlah kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun. Semua tertulis. Ya. Poinnya apa? Kenapa kok kemudian Allah harus mencatat amal manusia seperti itu? Penutup ayatnya mengatakan wala yadlimu rabbuka ahada. Tuhanmu tidak akan menzalimi sedikit. Artinya apa? Untuk membuktikan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu bisa saja manusia itu tidak perlu diadili, langsung masuk surga bagi yang beriman beramal soleh dan langsung masuk neraka bagi yang durhaka. Tapi kenapa harus ada prosedur perjalanan ini? Karena apa? Jangan ada yang merasa dizalimi. Gitu. Maka Malik Yaumiddin itu mengandung maksud Allah itu maha kuasa pada hari pembalasan itu, yang memiliki sepenuhnya pada hari pembalasan itu. Maka jangan ada orang yang merasa dizalimi selama, mungkin ada yang merasa aku dulu beramal kok kemudian ternyata apa kok saya dosa begini masuk di siksa misalnya. Nah, tinggal dibuka catatannya, benarkah Anda telah beramal? Kalau toh kemudian benar, benarkah Anda beramal untuk memperoleh ridha Allah? Nah, jangan-jangannya amalnya itu hanya untuk mendapatkan subscribe atau follower misalnya gitu kan, atau intinya tidak ikhlas dan seterusnya. Meskipun terkadang itu ya lebih baik juga daripada nggak beramal gitu ya. Jadi beramal yang kurang ikhlas itu masih lebih baik ketimbang yang tidak beramal. Nah, ini yang kemudian ada dalam catatan. Sehingga kemudian di ayat-ayat yang lain ini sering kali diulang juga di Al-Quran, cara malaikat nanti memberikan buku catatan masing-masing manusia, itu amat sangat tergantung kepada kualitas amal orang tersebut. Ada yang diberikan dengan kehormatan, dengan tangan kanan sambil diucapkan selamat. Ada juga yang kemudian dengan tangan kiri bahkan dilempar, dibelakangi, dan seterusnya. Tapi poin kita apa? Semua prosedur itu semata-mata untuk agar manusia tidak ada yang merasa dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena satu-satunya momentum di mana keadilan itu tegak lurus, tidak akan ada sedikit pun yang melenceng adalah di akhirat. Kalau di dunia ini ya yang namanya adil itu kan adil yang subjektif ya. Artinya apa? Kalau ada dua orang berperkara di pengadilan, hakim sebijaksana apapun, gitu ya, ketika memutus perkara pasti ada yang kecewa. Kalau ternyata kemudian itu tuntutannya sesuai dengan yang disampaikan jaksa, misalnya begitu, maka kemudian mereka yang berperkara itu akan merasa dimenangkan, akan merasa diuntungkan. Tapi sebaliknya bagi yang lain akan merasa dikalahkan. Nah, perasaan-perasaan seperti itu nanti kalau di akhirat itu kenapa? Karena di saksi ada. Nah, di antara saksi utama itu siapa? Nabi kita, para nabi tepatnya, terutama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita lihat ya di surah nomor 4 surah An-Nisa ayat 41. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari setiap umat dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka? Ayat ini, mohon maaf ini sedikit informasi dari hadis ya, asbabun nuzul lebih tepatnya mungkin ada peristiwa yang cukup mengharukan begitu. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu saat itu minta kepada sahabat Ibnu Mas'ud
radhiyallahu anhu. Sahabat Ibnu Mas'ud itu terkenal sebagai seorang sahabat yang suaranya bagus. Maka kemudian Nabi minta, "Iqra' alayya." Tolong bacakan Al-Qur'an untuk aku. Sahabat Mas'ud menjawab itu, "Ya Rasulullah, bagaimana saya membaca sedangkan Al-Qur'an itu diturunkan kepada Anda?" Nabi katakan, "Saya ingin mendengar dari orang lain." Maka Ibnu Mas'ud membaca dari An-Nisa ya. An-Nisa ini sampailah ayat ini. Ketika sampai ayat ini maka kemudian Nabi katakan hasbuk, cukup. Nah, Ibnu Mas'ud mengatakan, saya mengangkat kepala saya lihat Nabi sedang meneteskan sedang mengalir. Air matanya mengalir. Sampai ayat ini. Bagaimana keadaan orang-orang yang ingkar itu ketika didatangkan kepada mereka saksi-saksi. Dan Rasulullah SAW saksi utama atas keadaan manusia. Artinya apa? Nggak bisa mengelak. Masuknya apa? Kok perlu saksi itu? Gini, karena kalau ada satu komunitas masyarakat di mana Rasulullah SAW beserta risalahnya itu belum sampai kepada mereka, ya, sehingga mereka tidak mengerti apa itu Islam, itu nggak akan diadili, itu loh. Itu tidak akan diadili di hadapan Allah. Maksudnya apa? Tidak akan diberikan sanksi hukuman, tapi tempatnya nanti di mana? Wallahu a'lam. Ini yang dimaksud ayat di surah nomor 17 ayat 15 di mana Allah berfirman, "Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasul." Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Iya, kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Perhatikan redaksi ini. Kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Jadi Allah tidak akan memberikan azab kepada satu komunitas, kepada satu individu, sebelum mereka mengerti bahwa ada yang disebut risalah dari Allah berupa Islam. Gitu ya. Baik, ini fase di mana manusia nanti diberikan catatan amal, diberikan perhitungan amal-amalnya. Nah, kalau catatan amal ini orientasinya adalah untuk menghitung kuantitas amal seseorang, ternyata itu dirasa belum cukup. Maka Allah menghadirkan tolok ukur kedua, yaitu untuk menilai kualitas amal. Itulah yang kemudian disebut dengan mizan. Jadi setelah catatan diberikan, dihitunglah berapa banyak amalnya, baru kemudian diberikan timbangannya. Apakah benar amalnya yang banyak itu kemudian berkualitas, sehingga layak mendapat balasan dari Allah. Ini yang kemudian contohkan misalnya di surah nomor 7, surah Al-A'raf, ayat yang ke-8. Wal waznu yawma idinil haqq. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yu'minun. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka siapa yang berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung. Ya, lanjut. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Ya, jadi mizan, yang artinya timbangan, ya, itu di akhirat nanti anak timbangannya adalah al-haq, kebenaran. Maka ada dua pendapat terkait ini. Kalau pendapat yang populer, yang masyhur, itu nanti timbangan amal kebaikan bagian sini, timbangan amal keburukan bagian berat yang mana. Itu pendapat pertama. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwa di sini itu anak timbangan. Di sini adalah amal kebaikan.
Maka kata ayat, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, begitu ya, maka dialah orang yang beruntung. Nah, barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang rugi. Karena mereka telah tidak percaya. Nah, di sini pertanyaannya, kenapa amal buruk kok nggak ditimbang? Jawabannya, lah kenapa orang buruk kok ditimbang? Ibaratnya kalau kita mau beli buah, ya misalnya mangga, itu kan yang kita timbang kan yang baik-baik saja. Kalau jelas busuk ya, jelas tidak berkualitas, kita buang. Nah sama, kira-kira begitu koneksinya. Sehingga nanti kita temukan ayat di surah yang lain, bahwa ada orang yang memiliki amal kebaikan selama hidupnya di dunia, tapi tidak akan ditimbang oleh Allah. Kenapa? Tidak berkualitas. Kenapa? Karena amal tersebut tidak disertai dengan keimanan yang benar. Ini yang disebut di surah 18, ayatnya yang ke-105. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fa habitat a'maluhum falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Iya, tidak akan penimbangan. Sama sekali tidak akan ada penimbangan pada hari kiamat nanti. Sia-sia jadinya. Sia-sia itu nanti di akhirat. Kalau di dunia tetap saja nanti akan diberi balasan oleh Allah sempurna. Karena lagi-lagi kita harus yakin Allah itu tidak akan zalim kepada hambanya. Maka yang berbuat kebaikan di dunia ini, ia akan diberi balasan sempurna oleh Allah di dunia kalau dia tidak beriman. Tapi kalau itu orang beriman, maka balasnya akan sempurna di akhirat kelak. Tapi buru-buru kita ingin sampaikan bahwa pembalasan di akhirat itu menjadi maliki yaumiddin. Sepenuhnya milik Allah. Sepenuhnya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita ikut magang jadi Allah ya. Menilai amalnya orang, ikut menghakimi amal ibadah seseorang itu dikatakan tidak diterima dan seterusnya, itu tidak pada tempatnya. Karena hakim yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka penimbangan-penimbangan amal itu sekali lagi untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada orang yang dizalim. Ya, disinilah di ayat terakhir yang sedang kita tadi baca, setelah kita baca Al-Kahfi 105, itu menjadi penting untuk nilai keimanan seseorang. Betapa pentingnya kita itu memiliki keimanan dalam hidup kita ini. Kita percaya, kita yakin akan adanya Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifatnya, dengan segala ilmunya yang Maha mengetahui. Sehingga seluruh fenomena kehidupan ini hakikatnya itu diciptakan oleh Allah agar kita itu memiliki pengetahuan bahwa Allah itu Maha Kuasa, lagi Maha mengetahui segala sesuatu. Mari kita lihat contoh ayat ini ya. Di surah nomor 65. Surah 65 pada ayat yang ke-12, ayat terakhir. 65 ayat yang ke-12. Allahul ladzi khalaqa as-sab'a samawati wa mil ardi mithlahun yatanazzal amru bainahun lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Begitu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang menciptakan tujuh langit dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Nah, perintah Allah itu diturunkan agar kamu mengetahui Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan Allah Maha mengetahui. Pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Jadi ungkapan ini untuk menguatkan kita kenapa kita harus memiliki iman. Dan iman itulah yang nanti menentukan hasil akhir kualitas amal seseorang di akhirat. Sehingga kalau orang tidak memiliki sama sekali iman,
banyak apapun amal kebaikannya, menurut aturan mainnya, maka tidak akan mendapat bagian nanti di akhirat. Ya, sehingga mereka orang-orang yang ingkar itu nanti di akhirat kalau ingin menebus imannya, ya, misalnya dengan nilai berapapun itu, maka itu tidak akan bisa diterima tebusan itu. Gitu ya. Nih, mari kita lihat contoh ayatnya di surah nomor 5 Al-Maidah ayatnya yang ke-36. Innal ladzina kafaru seterusnya. Surah nomor 5 Al-Maidah ayat yang ke-36. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi dan dengan ditambah dengan sebanyak itu lagi untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dan dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih. Berapapun tebusan yang akan diberikan, nggak akan diterima. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, ini tentang seputar mizan, penimbangan amal. Nah, mohon diperhatikan ya, yang ditimbal itu umumnya manusia ini, orang-orang umum. Ya, tapi nanti ada orang yang memang orang khusus, itu nggak akan melalui proses ini. Ya, orang-orang khusus tidak akan melalui proses seperti ini. Ini lebih detail digambarkan oleh Allah ya dalam surah Al-Waqiah maupun juga dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya yang sahih. Dalam hadisnya yang sahih itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika dimintai syafaat, dimintai pertolongan oleh hambanya, oleh manusia, itu beliau langsung kemudian menuju kepada arsy Allah, bersujud langsung, bersujud kepada Allah di arsy Allah. Maka kemudian Allah menyatakan irfa' ra'saka, bangun kamu wahai Nabi, bangun kamu. Nah setelah bangun Allah katakan itu mintalah akan diberi, ya apapun yang kamu minta akan diberi. Ini sebagai untuk menunjukkan betapa mulianya, betapa spesialnya Nabi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Bapak Ibu, apa yang diucapkan oleh Nabi kita di hadapan Allah ketika diberi kesempatan meminta. Ada yang tahu nggak apa yang diucapkan Nabi pertama kali? Yang diberi ketika Allah beri kesempatan, angkat kepalamu, bangun wahai Nabi, wahai Muhammad, apa yang kamu minta akan diberi. Maka kemudian Nabi langsung menyebut, Ya Rabb, ummati, ummati. Ya Rabb, ya Tuhan, umatku, umatku. Nabi tidak mengatakan, aku diriku atau keluargaku. Enggak, ummati. Langsung kata umat. Maka kemudian Allah katakan, ya sudah, atas umatmu kamu mau apakan? Kamu minta apa? Atas umatmu itu, maka kau diberi. Masukkan seluruh umatmu yang khusus dari pintu sebelah kanan di surga. Sedangkan yang lain dari pintu yang lain. Maka umat Muhammad itu dibagi dua. Ulaikal muqarrabun. Ada kelompok yang yang utama gitu ya. Yang oleh Rasulullah katakan nanti masuk surganya itu tanpa hisab, tanpa prosedur yang tadi. Tidak ada catatan-catatan amal, nggak ada penimbangan-penimbangan. Pokoknya langsung masuk surga. Itu orang-orang khususnya itu. Nah, ada juga yang orang awam, orang umumnya, kira-kira gitu ya, yang itu masuk surga juga. Nah, itu lewat pintu yang lain. Tapi yang menarik, mungkin pertanyaannya, gimana ya caranya supaya kita itu termasuk golongan yang ikut rombongan Nabi, bersama Nabi. Kegelisahan atau pertanyaan itu pernah kemudian dirasakan oleh seorang sahabat yang bernama Sauban. Sauban itu maula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau tepatnya beliau itu adalah budak dari dulu, jadi merdeka Rasulullah. Sauban begitu besar cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ini pokoknya tidak bisa pisah dengan Nabi. Suatu saat beliau itu kemudian Nabi ada di situ dekat itu, tapi Sauban itu sedih sekali, wajahnya itu sedih begitu. Maka Nabi nanya, loh kamu kenapa? Aku kan di sini nggak pergi, kamu kelihatan sedih itu loh. Kata Sauban jawabnya begini, ya Rasulullah, saya bayangkan nanti kalau di akhirat, tentu kita berpisah dong, engkau kan Nabi, engkau pasti akan berada di posisi yang firdausil a'la, di firdaus surga yang sangat tinggi. Sedangkan saya, mana ini? Begitu, itu pertanyaannya Sauban seperti itu. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat yang ada di surah 4, surah An-Nisa, ayat yang ke-69.
Ya, surah 4 An-Nisa 69. Mari kita lihat. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan siapa yang menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah sebaik-baik teman. Nah, Sauban gembira mendengar ayat ini. Yaitu yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka nanti ternyata akan digabungkan bersama golongan para nabi, pecinta kebenaran, orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Ya, penyebutan ini diantaranya tentu menunjukkan keutamaan kelompok masing-masing tersebut. Tapi poin kita adalah apapun yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya kita tentu mensyukurinya. Terlebih kalau dalam momen-momen kita diberi kesempatan hidup sekarang menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah sepanjang kita tidak bermaksiat yang melampaui batas, ya, tidak durhaka, maka insya Allah kita sudah berada di jalan yang benar. Akan bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah para nabi itu. Apalagi kalau kita memiliki satu amal khusus yang istimewa di hadapan Nabi. Apa itu? Amal sosial yang bagus. Ya, Rasulullah sampai mengatakan bahwa barang siapa yang nanti ingin bersamaku di surga, jadi surganya satu kafling gitu ya, satu klaster bersama Nabi itu di antara amalnya apa? Mereka lah orang-orang yang senantiasa peduli terhadap anak-anak yatim, senantiasa membantu, memikirkan, berempati kepada fakir miskin, dan seterusnya. Baik, setelah lulus dan lolos dari mizan timbangan, sudah selesaikah perjalanan manusia menuju keabadian? Jawabannya belum. Masih ada prosedur lain yang disebut dengan istilah apa? Sirat. Ya, sirat. Mari kita lihat informasi Al-Quran tentang seputar sirat ini di surah nomor 57, surah Al-Hadid, pada ayatnya yang ke-12 dan 13. Yauma taral mu'minina al-mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yaum jannatun tajri min tahtiha anhar. Auzubillahiminasyaitonirrajim. 19. Ya. Ayat berapa, Pak? Ya. 12 dan 13. Ya. Surahnya 57 ya, maaf. Surah 57. Surah 57. Surah 57, 12, 13. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari engkau akan melihat orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Demikian itulah kemenangan yang agung. Iya, satu lagi. Pada hari orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami ingin mengambil cahayamu. Kepada mereka dikatakan, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat dan di luarnya hanya ada azab. Iya, inilah ayat yang oleh para mufassir, para ulama ahli tafsir kita, ya, baik di klasik maupun di kontemporer, modern, menunjukkan tentang keberadaan apa yang disebut sebagai sirat. Sirat artinya jalan yang melintang, yang berada di atas siksa neraka atau di atas tungku neraka yang menghantarkan seseorang yang berhasil melewatinya akan masuk surga. Gitu ya. Sehingga kemudian disebutnya sirat karena sebetulnya jembatan itu luas. Jalan itu sangat luas. Bahkan dikatakan di ayat ini bagi orang beriman itu penuh cahaya. Maka bagi yang melewatinya itu ada yang kecepatannya sangat luar biasa, gembira gitu. Apalagi di ujung jalan kemudian diberikan kabar gembira, selamat datang, salamun qaulam mir rabbir rahim. Malaikat menyambutnya, hari ini kabar gembira buat Anda. Keberuntungan yang besar, kemenangan yang agung telah menanti Anda semua.
Itu. Siapa yang disebut mereka? Al-mu'minuna wal mu'minat. Beriman laki maupun perempuan. Yang beriman. Sebaliknya di sisi lain, lanjutan ayatnya mengatakan, ayat 13-nya, bagi orang yang munafik, laki maupun perempuan, pertanyaannya kenapa kok disebutnya munafik? Kok tidak disebut, mohon maaf, misalnya fasik atau kafir? Karena bagi golongan ini, yang mereka sebetulnya memiliki kesempatan untuk juga melewati itu. Karena disebut munafik itu kan lahiriahnya mayyaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir. Mereka mengaku ketika di dunia itu beriman kepada Allah yang akhir. Tapi apa? Batiniahnya ternyata kemudian mereka sangat ingkar. Maka akhirnya Pak, tidak ada kesempatan itu. Sehingga sanksi hukuman atas mereka sangat berat di akhirat. Tapi poin kita, ada orang yang menolak keberadaan sirat ini dengan keyakinan bahwa setiap orang itu akan masuk neraka dulu. Mereka merujuk ke surah 19, surah Maryam, ayat 71. Mari kita lihat, apakah benar ayat ini yang kemudian bisa dijadikan argumentasi bahwa setiap semua orang pada akhirnya akan masuk neraka dulu. Ayat ini mengatakan, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Iya, wariduha dimaknai mendatanginya atau melewatinya. Tidak ada seorang pun dari kamu, wahai manusia, yang tidak mendatanginya atau melewatinya. Perhatikan, ayat tidak mengatakan tidak ada seorang pun manusia yang tidak memasukinya, bukan memasuki, tapi mendatangi atau melewati. Maka itu sirat maksudnya. Seandainya Allah berfirman, tak seorang pun manusia kecuali mereka akan memasukinya, yaitu neraka, berarti kesimpulannya semua orang akan masuk neraka dulu, gitu kan? Tapi ternyata apa? Tidak. Yaitu mendatangi, tidak harus masuk, yang datang itu nggak harus masuk. Misalnya kalau kita hadir ke sebuah undangan, ya, apakah itu undangan apa saja, kita datang, tapi boleh jadi kita nggak masuk, kan? Hanya lewat depannya saja bisa saja. Demikian juga manusia. Mereka kemudian khususnya orang-orang yang beriman hanya akan melewati jalur yang menuju menghantarkannya ke surga. Maka insya Allah semoga atas jerih payah doa-doa kita dan juga tentu saja kita harapkan syafaat dari kita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita dapat selamat melewati sirat tersebut itu. Nah, sebelum kita teruskan, apakah syafaat hanya itu dari Nabi saja? Ternyata tidak. Di dalam hadis Nabi, ada di samping Rasulullah yang diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat, ternyata apa? Ada pihak lain yang juga memberi syafaat buat kita. Apa itu? Al-Quran kita. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran. Innahu ya'ti yaumal qiyamah. Ya, bacalah Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat manfaat kalian. Satu. Yang kedua, di samping Al-Quran apalagi teman-teman yang baik. Teman-teman yang baik itu nanti bisa memberikan syafaat. Ya, ketika kita di akhirat kelak. Nah, sekiranya kemudian manusia atau orang-orang beriman umumnya sudah berhasil lolos, maka kemudian apakah ini urusan sudah selesai? Hampir mencapai selesai. Perjalanan menuju keabadian manusia hampir selesai. Tapi ada satu ganjalan khususnya bagi orang-orang yang memiliki sifat buruk. Di antaranya apa? Maaf, dengki. Nah, itu yang kemudian oleh Rasulullah dikatakan sebagai orang yang muflis, orang yang bangkrut. Siapa orang muflis itu? Orang yang nanti sebetulnya dia sudah akan masuk surga, tapi gagal. Amal-amal ibadahnya banyak sekali, tapi sikap sosialnya terhadap keluarganya, terhadap saudara-saudaranya itu tidak baik. Maka akhirnya gagal. Ya, gagal. Karena apa? Pahala yang sebetulnya bisa menjadikan yang bersangkutan itu masuk surga, otomatis diberikan kepada orang yang didengkikan itu. Dan kalau orang yang didengki itu banyak, maka dosa-dosa orang yang didengkikan itu kemudian justru
kemudian berpindah kepada orang yang dengki. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari perbuatan buruk berupa kedengkian itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, al-hasadu ya'kul hasanat kama ta'kul nar hatab. Kedengkian itu memakan kebaikan, pahalanya seperti kayu bakar yang memakan api yang dimakan kayu bakar habis, tidak tersisa. Na'udzubillahi min dzalik. Akhirnya perjalanan menuju abadian akan diakhiri, masing-masing sudah diadili, maka yang baik akan berkelompok bersama yang baik menuju kepada surga, dan yang buruk juga akan berkelompok digiring menuju ke neraka. Mari kita lihat, kita saksikan bagaimana mungkin semacam karnaval, ya, karnaval orang-orang bertakwa digiring menuju surga dengan kegembiraan yang luar biasa. Kita lihat di surah nomor 39. Ini kita lihat orang yang jahat dulu ya, yang lebih tepatnya mungkin bukan digiring, ini diseret atau dibawa ya. Maka ada malaikat yang tukang nyeret, namanya Zabaniyah. Ayat 71, surah 39. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum. Silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang kafir digiring ke neraka jahanam secara berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya neraka, pintu-pintunya dibukakan dan penjaga-penjaga berkata kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan harimu ini? Mereka menjawab, benar ada, tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. Bagaimana untuk orang yang bertakwa? Langsung lompat ke 73, Pak. Untuk yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Baik. Inilah akhir perjalanan manusia menuju keabadian. Yang bertakwa akan abadi di surga, sedangkan yang durhaka akan merasakan azab. Pertanyaannya, apakah mereka abadi? Al-Quran menggunakan redaksi sama-sama khalidina fiha. Mereka kekal. Tapi para ulama memahaminya kekekalan orang di neraka berbeda dengan kekekalan orang di surga. Berdasarkan sekian argumentasi, di antaranya adalah hadis yang sahih, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda dalam hadis qudsnya bahwa rahmatku mengalahkan kemarahan. Itu dipahami oleh para ulama bahwa pada akhirnya manusia akan menjalani kehidupannya siksa di neraka itu ada batas akhirnya, batas waktu akhirnya. Dan akhirnya selesai menjalani hukuman, maka mereka semua akan masuk ke dalam surga. Doa-doa kita adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebahagiaan hidup di dunia kita raih, juga kebahagiaan akhirat kita raih, dan diselamatkan dari siksa neraka. Jadi apa? Kebahagiaan akhirat yang kita raih itu semoga tidak harus melewati nginep transit dulu di neraka. Setelah doa-doa kita dan semuanya menuju ke abadian. Semoga kita semuanya dapat berkumpul bersama orang-orang salih, orang-orang yang diridhai oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian, kita sekarang beri kesempatan, mungkin ada yang menyampaikan sesuatu, kami persilahkan. Baik, untuk yang ingin bertanya bisa tolong ditulis di chat, nanti insya Allah saya bacakan. Pak Ali, ini udah ada pertanyaan beberapa nih Pak ya. Yang pertama adalah dari Ibu Titi Adiwarsito. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ada Ustadz yang bilang bahwa yang tidak mati ada juga malaikat yang mengangkat arsy Allah. Apa betul begitu Pak? Baik. Pertama,
Al-Quran memang menggambarkan ada malaikat yang bertugas mengangkat arsy Allah. Ya, ini disebut di surah nomor 40 ayat yang ke-7. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim dan seterusnya. Nah, apakah malaikat yang mengangkat arsy Allah itu nanti tidak akan mati juga? Boleh jadi. Bisa saja sebagai sebuah penafsiran. Kalau kemudian kita pendekatan logikanya, kalau nanti malaikat yang megang arsy, yang ngangkat arsy mati juga, kan arsy mungkin akan bermasalah, kira-kira gitu. Maka bisa dimengerti, bisa dipahami juga. Tapi penafsiran seperti ini karena itu adalah bentuk ijtihad dari para ulama, para mufassir, maka apalagi ini persoalan gaib ya. Seandainya kita tidak percaya yang seperti itu tidak masalah. Tapi kita percaya pun juga tidak masalah. Jadi kita percaya ya tidak menambah iman, tidak percaya juga tidak mengurangi keimanan kita. Karena itu sebagai sebuah bentuk penafsiran. Termasuk tadi yang tidak mati itu di antara malaikat Israfil misalnya, itu juga pendapat ulama. Jadi kita boleh setuju, juga boleh tidak setuju. Dan itu tidak berkaitan langsung dengan persoalan keimanan. Terima kasih Bu Adi. Lanjut. Berikutnya dari Bu Lucy, Pak. Titip pertanyaan katanya, mohon penjelasan mengenai kondisi di akhirat. Kan ada katanya anak yang bisa menarik orang tuanya dari neraka ke surga. Apakah ketika penimbangan di mizan tidak terlihat amalan orang tua tersebut? Oke, baik. Kalau di Al-Quran kita tidak menemukan secara eksplisit ayat yang seperti itu ya. Yang ada adalah fasilitas bahwa sepanjang anak dan orang tua itu sama-sama beriman, maka mereka akan dipertemukan oleh Allah. Nah, sekarang mari kita baca ini, Mbak. Surahnya nomor 52 ayat 21. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alasnahum min amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasaba. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikitpun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Nah, ini ya. Dari isyarat ini maka kemudian kalau ada tadi pertanyaan lanjutannya, apakah tidak diketahui penimbangannya itu? Nah, karena penimbangan pribadi-pribadi, tidak ada unsur di situ peran anak, mereka tidak bisa saling menolong, dan prosesnya penimbangan itu tidak ada sama sekali diketahui kecuali masing-masing individu itu. Nah, setelah selesai, nah, maka disinilah kemudian ketika anak dan orang tua sasata iman, boleh jadi kualitas imannya berbeda-beda loh ya. Mungkin imannya orang tua yang lebih mantap, anaknya kurang misalnya. Itu Allah bilang tadi, al-haqna bihim. Kami pertemukan mereka. Ketemu ya, Allah bilang tidak kami kumpulkan. Enggak, bertemu aja. Jadi apa? Ya bertemu, tapi kemudian mungkin boleh jadi tempat tinggalnya beda. Gitu. Fasilitas surganya bisa berbeda. Nah, bagaimana kalau kemudian, kalau ada yang kemudian misalnya anak yang menarik orang tuanya kemudian bisa masuk surga. Nah, ini didasarkan pada sekian riwayat. Ya, bukan ayat Al-Qur'an. Dalam hadis-hadis dikisahkan ya bahwa ada seorang anak, karena kalau di surga itu kan semua permintaan akan diberikan, dikabulkan. Kan salah satu bentuk keistimewaan orang yang masuk surga itu keinginan dipenuhi, permintaan dikabulkan. Kalau keinginan itu baru dalam hati ya. Dalam hati itu baru ngomong apa, pengen apa. Itu kalau di surga udah langsung dipenuhi itu. Kalau di dunia kan minta saja belum tentu dipenuhi kan. Gitu. Doa aja belum dikabulkan di dunia. Kalau surga baru ingin itu langsung dipenuhi. Misalnya pengen apa? Jus melon, oh langsung. Misalnya ya, buah apa dan seterusnya itu. Nah, permintaan. Nah, salah satu riwayat menyebut ada anak yang memohon kepada Allah untuk orang tuanya. Gitu. Maka kemudian di sini juga berlaku apa yang disebut sebagai salah satu bentuk syafaat. Nah, atas kebijakan Allah, atas kebijaksanaan Allah, sekiranya ternyata misalnya dosa kedua orang tua itu mungkin tidak terlalu besar dan Allah Maha tahu tentang hal itu, maka kemudian bisa saja itu memang dikabulkan sehingga mereka akan dipertemukan kembali atau paling tidak orang tuanya akan diangkat dari siksa neraka. Begitu. Lanjut.
Dari Pak Andre Rais nih mau bertanya, apakah hanya Rasulullah yang mendapatkan kemuliaan? Bagaimana dengan nabi-nabi yang lain, Pak? Oke, baik. Apakah hanya Rasulullah yang akan kemuliaan, bagaimana nabi yang lain? Pertanyaan bagus sekali Pak Andre. Eh, Mari kita lihat. Kira-kira begini ya. Kalau eh, di antara manusia itu, maka kemudian ada yang istimewa. Dari sekian seluruh makhluk yang disebutnya manusia itu, Allah pilih orang-orang istimewa. Istimewa itu siapa? Para nabi. Nah, di antara orang-orang istimewa yaitu para nabi yang menurut hadis jumlahnya kurang lebih 124.000 orang nabi itu. Maka kemudian ada yang lebih istimewa lagi, yaitu para rasul. Nah, rasul-rasul ini khususnya yang kemudian jumlahnya namanya disebut kurang lebih 25 nama di Al-Qur'an, itu ada yang lebih istimewa lagi, yaitu nabi siapa? Para nabi ulul azmi. Ulul azmi. Ya. Ulul azmi itu siapa? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, dan tentu. Dan dari ulul azmi itu, maka yang paling istimewa dan menjadi pemimpin seluruh nabi adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sayyidul Mursalin. Sehingga kemudian keistimewaan kemuliaan para nabi yang jumlahnya banyak itu memang berlapis-lapis. Itu yang diisyaratkan Allah juga ya di surah nomor 2 Al-Baqarah 253. Tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Seterusnya. Surahnya nomor 2 Al-Baqarah ayat 253. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang langsung Allah berfirman dengannya, dan sebagian lagi ada yang ditinggikannya beberapa derajat. Dan kami beri Isa putra Maryam beberapa mukjizat, dan kami perkuat dia dengan Roh Kudus. Kalau Allah menghendaki, niscaya orang-orang setelah mereka tidak akan berbunuh-bunuhan setelah bukti-bukti sampai kepada mereka. Tetapi mereka berselisih, maka ada di antara mereka yang beriman dan ada pula yang kafir. Kalau Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan, tetapi Allah berbuat menurut kehendaknya. Poin kita di awal ayat ya Pak ya. Tilkar rusulu faddalna ba'dhum 'ala ba'd minhum man kallama Allah ya. Jadi Rasul itu memang diberikan derajatnya bertingkat-tingkat. Ada yang diajak langsung bicara sama Allah, itulah Nabi Musa alaihissalam. Maka disebut kalimullah. Ada yang kemudian disebut sebagai ruhullah, itulah Nabi Isa alaihissalam. Ada yang disebut sebagai khalilullah, sahabatnya Allah, teman dekatnya Allah. Itulah siapa? Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi kita itu sempat bertanya kepada Allah, ya Allah kan, kalau Ibrahim kan sahabatmu, Nabi Musa adalah engkau ajak bicara, Nabi Isa adalah kau tiapkan roh. Saya apa? Nah, ada hadisnya begitu. Maka kemudian Allah mengatakan, anta habibi. Engkau adalah kekasihku. Nah, ya. Maka Nabi kita adalah Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para nabi. Ya, pemimpinnya para nabi. Memang itulah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Andre. Lanjut. Berikutnya, tadi kan disebutkan bahwa hanya manusia-manusia khusus yang akan langsung masuk surga tanpa hisab. Boleh nggak kita berdoa untuk minta pada Allah agar dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab? Kalau nggak salah ada redaksi doa yang isinya seperti itu. Jawabannya boleh. Ya, ini yang mungkin yang dimaksud adalah doa Ukasyah. Memang ada sahabat yang bernama Ukasyah. Ceritanya adalah ketika Rasulullah SAW satu saat memaklumkan ya bahwa di antara umatku, ini kata Nabi, dia para sahabat, nanti akan ada 70.000 orang yang makan masuk surga tanpa hisab. Maka sahabat Ukasyah itu langsung berdiri. Ya Rasulullah, mohon saya dimasukkan kelompok itu. Nabi belum jawab, para sahabat lain langsung pun nyadar, langsung bangun minta juga gitu. Maka kemudian Nabi mengatakan, sabaqaka Ukasyah.
Kamu telah kedahuluan Ukasha. Ya nah, maka kemudian di samping Ukasha, sahabat Nabi yang dikatakan mubasyaratan ilal jannah, langsung masuk surga itu hanya jumlahnya 10. Yang disebut di nas, maksudnya disebut namanya. Khulafaur Rasyidin yang 4 ditambah 6 sahabat senior. Gitu ya. Nah, yang lain itu tidak sebut jumlahnya umatnya. Ada 70.000. Ada yang memaknai 70.000 itu bukan angka pas, tapi maksudnya banyak sekali. Maka bolehkah kita memohon supaya dimasukkan golongan itu? Jawabannya boleh. Dan memang seharusnya begitu. Tapi ya yang penting gimana nanti supaya mudah-mudahan kita semua sebagai ahlul jannah. Kira-kira begitu. Terima kasih. Lanjut, Mbak. Pak, ada yang nanya nih Pak, apa Mbak Arisinta, apakah anak-anak yang meninggal sebelum akil balik akan langsung masuk surga tanpa hisab? Oke, baik. Apakah orang jawabannya iya? Karena yang belum punya dosa. Cuma ini yang kemudian sempat ditanyakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau sempat mengatakan, oh kalau gitu enak jadi anak-anak yang mati, repot nanti masuk surga enak gitu. Maka kemudian beliau katakan, saya tidak suka yang surga seperti itu. Ya, itu kan betul-betul surga karena bonus aja itu. Jadi tidak ada semacam kelebihan. Sehingga kemudian surga yang akan diberikan Allah atas anak-anak yang meninggal sebelum akil balik, tentu akan berbeda dengan surga yang dianugerahkan Allah karena ada saham amalnya. Seperti Bapak Ibu sekalian nanti insya Allah. Beda sekali. Maka kira-kira yang kalau yang untuk apa namanya, untuk anak-anak yang nggak dosa itu, ya masuk surga. Tapi mungkin surga yang ya biasa aja. Ekonomi, kelas standar lah. Nah ini kalau yang karena amal solihnya, karena ketekunannya, karena perjuangannya, karena kesungguhannya, karena istiqomahnya mengikuti kajian juga ini, maka kemudian tentu berbeda dong. Nah, kira-kira di samping janji Allah apa? Kalau untuk anak-anak tadi tidak ada kesempatan untuk memperoleh kenikmatan yang puncak, yaitu memandang wajah Allah, meraih ridha Allah. Nah, itu hanya akan bisa diraih oleh orang-orang yang ketika di dunianya itu beramal, sudah jalan argu amalnya itu. Gitu ya. Maka kemudian jangan punya target yang hanya kalau itu mendung mati enak mati anak-anak biar surga. Enggak. Nah, itu karena berbeda kualitas surganya. Meskipun ada juga yang kemudian agak pesimis mengatakan kalau saya penting surga lah. Ada yang begitu. Ya monggo saja. Malah ada yang lebih pesimis lagi. Kalau saya sih nggak pede masuk surga itu. Yang penting nggak neraka. Nah, malah ada yang gitu katanya. Ya sudah, pokoknya gimana nantinya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita pokoknya istiqomah, beriman dan beramal soleh. Semoga kita semuanya nanti digabungkan bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Mbak Ari. Lanjut. Ada dari Bu Siska nih Mbak. Tadi kan disebutkan kalau memang belum tahu tentang Islam, maka mereka tidak termasuk orang-orang kafir atau bisa dimaklumin. Jadi pengetahuan tentang Islamnya sejauh apa? Bagaimana kalau umat beragama lain yang sudah tahu ada agama Islam tapi belum sempat mempelajari lebih dalam? Pertanyaan yang bagus sekali, Mbak Siska, dan jawabannya hanya Allah yang Maha tahu. Untuk menghakimi, mengadili hal yang seperti itu. Karena ini kan bicara tentang derajat kualitas pengetahuan kan. Siapa sih yang dianggap belum tahu itu? Sebetulnya jangan-jangan dia sudah tahu Islam, tapi karena kemudian keluarganya, masyarakatnya, lingkungannya adalah non-Islam, sehingga anak itu tumbuh dalam itu, dia dengar. Atau begini juga, dia mendengar Islam, tapi Islam yang disalahpahami. Mereka misalnya beberapa tahun belakangan atau dulu ya, itu kan apa yang kita kenal sebagai Islamofobia. Gitu. Digambarkan Islam itu teroris oleh media, begitu kan? Sehingga kemudian mereka membenci Islam. Sebetulnya mereka benci Islam itu karena berita-berita yang tidak benar itu. Nah, orang seperti ini bagaimana nanti? Nah, jawabannya wallahu a'lam. Ya, hanya Allah yang Maha mengetahui pastinya di akhirat kelak. Itu saya kira jawaban yang paling pastilah. Karena hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan menempatkan hamba-hambanya ini akan diberikan balasan akan seperti apa. Baik. Berikutnya Cukup? Masih ada? Masih Pak sebenarnya. Coba satu lagi Pak ya. Hmm. Kalau di surga semua keinginan terpenuhi walaupun masih dalam hati. Apakah itu artinya para penghuni surga masih mempunyai hawa nafsu, Pak? Oh, kalau hawa nafsu dalam arti yang negatif, ya tidak ada.
Tapi kalau yang dimaksud nafsu itu nafsu menikmati, ya jelas ada. Bagaimana Allah akan memberikan fasilitas sementara manusia dicabut keinginan menikmatinya gitu kan. Nah, yang akan dihilangkan, dicabut itu adalah nafsu yang buruk. Misalnya dengki, atau mari kita lihat ayatnya dulu. Kita lihat surah nomor 15, yang namanya surah Al-Hijr, surah yang ke-15 pada ayat yang ke-8. Wa naza'na ma fi sudurihim min khillin ikhwan ala sururim mutaqabilin. Ya. Sebentar, kami cek dulu supaya lebih. Ini yang kemudian bahwa penghuni-penghuni surga semuanya nanti itu akan dicabut sisi-sisi negatifnya, semuanya akan mengalami tinggal kebaikan saja. Kita ambil saja surah nomor 7, surah Al-A'raf. Surah yang ke-7 pada ayat yang ke-43. Surah 7 ayat 43. Wa naza'na ma fi sudurihim min khillin tajri min tahtihim al-anhar. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu, karena apa yang telah kamu kerjakan. Jadi tidak ada dendam, nggak ada benci ya, surga itu. Kalau di dunia masih ada. Maka di dunia sebaik apapun itu mesti ada yang nggak suka itu di dunia. Kalau di surga nggak ada. Jadi nggak usah kaget ya kalau misalnya mohon maaf antar ustadz, antar ulama terkadang sering, bahkan para sahabat Nabi juga kita lihat pernah berkonfrontasi, bahkan sampai berperang seperti Muawiyah dengan bin Abi Sufyan dengan sahabat Ali bin Abi Thalib itu kan. Padahal itu generasi terbaik. Tapi tetap itu memang yaitu di dunia, maka tetap tidak mengurangi kemuliaannya. Maka di dunia ini jangan kita menuntut orang sempurna, nggak ada. Mesti ada tersisa hal-hal yang negatif dalam itu. Termasuk kalau kita di rumah tangga ya, kita jangan menuntut punya suami sempurna, nggak ada. Suami sempurna nggak ada. Yang ada punya kekurangan, kelebihan. Nah masalahnya, kalau yang banyak kekurangannya, itu masalah itu memang. Ujian bagi kita berarti gitu kan. Kok sedikit kelebihannya misalnya itu masalah. Tapi di dunia mesti, jadi jangan mengharapkan dunia itu akan seperti surga, nggak ada keburukannya, nggak ada cerita. Nah, kalau di surga Allah berfirman, kami cabut rasa dendam, rasa benci, rasa iri, maka yang tersisa hanya rasa kebaikan-kebaikan, termasuk kebaikan untuk menikmati fasilitas Allah. Nah, Allah di surga itu Masya Allah lengkap itu. Di Al-Quran itu digambarkan ya semuanya lengkap. Tempat tinggalnya, fasilitas meblernya, pakaiannya, jamuan makannya, snacknya, minumannya, pelayan-pelayannya. Itu Al-Quran menggambarkan begitu detail dan lengkap untuk nanti di surga. Tapi mohon tidak usah dibahas di sini. Tapi yang terpenting gimana supaya nanti kita bisa masuk surga, itu aja. Kalau panjangan nanti repot juga itu, didetail-detailkan gitu. Ternyata kemudian nggak masuk, kan sedih loh. Yang penting gimana supaya kita bisa masuk surga. Baik, mungkin begitu. Masih boleh nanya apa sudah nih Pak? Masih berapa Mbak? Masih ada 3. Oh 3 ya. Udah dihabiskanlah. 4 Pak. Ya, yang pertama nih dari Pak Bu Titi lagi. Kalau kita berteman dengan orang soleh-solehah, katanya kalau kita masuk neraka, maka teman kita itu bisa minta kepada Allah supaya kita dimasukkan ke surga. Karena waktu kita hidup, kita pernah juga mengaji bersama. Gimana nih Pak? Betul Mbak, itu betul Bu. Memang ada hadis seperti itu ya. Bahkan kemudian Ibnul Jauzi kemudian setelah meriwayatkan atau membaca hadis itu, beliau mengatakan begini, kalau kamu di surga ternyata mencari saya tidak ketemu, tolong minta sama Allah ya, agar kemudian saya bisa surga. Nah, gitu. Jadi itu hadis ya, hadisnya sahih dan benar adanya.
Lanjut. Berikutnya dari Bu Yuliarni. Pak, kalau kita merasa rasa syukur dengan mengikuti kajian-kajian seperti ini, lalu kita meneruskan ke saudara yang tidak mengikuti kajian, apakah itu termasuk sombong? Oh, apakah itu termasuk sombong? Niat kita. Jadi sombong itu pada hati ya, bukan pada. Kalau niat kita untuk menularkan, memberikan kebaikan, ya malah berpahala, bukan sombong. Ya, atas informasi baik yang kita terima dari agama, apakah Al-Quran atau hadis. Niat kita adalah cara kita benar, niat kita benar, baik yaitu untuk berbagi ilmu yang bermanfaat, maka itu malah mendapat pahala. Bahwa kemudian orang menganggapnya itu kita, wah kamu sok merasa suci, sok merasa rajin ikut kajian, itu namanya orang. Kalau ucapan orang tidak usah kita dengerin. Gitu kan. Kenapa? Kita itu urusannya sama Allah. Kalau berbagi kebaikan, urusannya sama Allah. Orang itu mau menilai apa, itu urusan orang. Tidak perlu kita dengarkan. Ya, itu. Lanjut. Mbak Rati ini nanya, manusia itu masuk surga apakah semata karena amal manusia atau karena rahmat Allah, Pak? Nabi menjawab, karena rahmat Allah. Ya, karena rahmat Allah, manusia masuk surga karena semata-mata rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat mendengar itu langsung tanya, "Ya Rasulullah, termasuk engkau?" "Iya, termasuk saya." Maka Nabi sendiri sebetulnya sangat mengajarkan sikap rendah hati. Bahwa Nabi nanti akan masuk surga itu juga karena rahmat Allah, bukan karena amalnya. Nah, kalau gitu nggak penting dong amal, ya tetap penting. Amal tetap penting. Kira-kira gini, amal itu, iman dan amal itu untuk supaya kita dapat password-nya gitu loh. Setelah dapat password surga, maka fasilitas surga semuanya itu karena rahmat Allah. Penjelasannya bagaimana? Gini, kita itu dapat beriman, beramal soleh kan juga atas anugerah Allah. Kalau Allah itu nggak ngasih surga, Allah nggak salah kok. Lah kok dikasih surga? Nah, itu berarti rahmatnya. Satu. Yang kedua apa? Kalau karena amal, mestinya orang itu di surga sesuai dengan lamanya dia beramal. Misalnya usianya 80 tahun, untuk amal terus, maka mestinya dia di surga juga selama 80 tahun. Lah kok kemudian dia selama-lamanya, itu berarti surga sebagai rahmat Allah. Begitu Mbak Rati. Dan terakhir deh Pak ya, Ya, ada yang bertanya, Pak Sandi, apakah doa Ukasyah itu, mohon sharingnya dalam Al-Quran itu surat berapa, ayat berapa? oke, baik. Terima kasih Pak Sandi. Tidak ada di Al-Quran ya. Ini dalam hadis sahih. Dalam hadis sahih, sebetulnya kalau lebih tepatnya mungkin kami nanti diketik saja di googling itu ada di kitab Majmu' Syarif ya. Tapi ketika kami pernah mengkaji itu bersama guru kami, Allah yarham, Profesor Ali Mustafa Yaakob, itu kami temukan di riwayat Imam Muslim misalnya itu ada ada kisah sahabat Ukasyah. Tapi di hadis itu sebetulnya tidak dicantumkan doanya. Ya, nah doanya itu dugaan keras kami ini adalah diantaranya, kami belum ngecek ya, diantaranya adalah gubahan para ulama. Nah, tapi tokoh sahabat Ukasyah sendiri itu benar adanya dan hadisnya sahih. Tapi redaksi doanya yang kemudian masyhur disebut doa Ukasyah, nanti mau dicek, itu adalah gubahan para ulama. Boleh jadi gitu. Tapi seandainya itu ada hadis yang betul itu, dan seandainya itu gubahan para ulama pun, sepanjang kita tidak meyakini bahwa itu memang kalau bukan Rasulullah, ya tidak apa-apa kita amalkan. Itu doa yang baik. Gitu ya. Terima kasih. Ya, sudah habis Pak. Terima kasih untuk semuanya, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf segala kekhilafan. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.